Sukses Bisnis. Kami akan mengusung tema kunci keberhasilan Gen Z sukses membangun bisnis cake dan ice cream dengan rekan kami yang biasa menemani saya di studio kali ini melalui aplikasi Zoom, Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Selamat malam, Coach Getty. Selamat malam, Bung Rudi Zain. Iya, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tumben gak ada di studio. Lagi di mana ini? Iya, lagi di Jogja. Waduh, pantesan. Baik, ini menarik loh tema kita ini. Kunci keberhasilan Gen Z atau Gen Z sukses membangun bisnis cake and ice cream. Siapakah beliau yang akan kami ajak berbincang nanti? Yaitu narasumber kami, pemilik usaha cake and ice cream shop Pico Nine di Jati Waringin, Jakarta Timur, Kinwala Miman atau Mbak Ula. Mbak Ula, selamat malam. Halo, selamat malam. Kabar baik ya Mbak ya? Baik. Ya, ini sudah nggak sabar saya nih untuk mendengarkan langsung cerita dari Mbak Ula terkait dengan menjalankan bisnis ini. Tapi sebelumnya saya ingin ke Coach Getty dulu. Tema kita seperti yang tadi saya sampaikan yaitu rahasia Gen Z membangun cake and ice cream. Mungkin di awal Coach Getty juga bisa memberikan pandangan dulu kepada kita semua. Bagaimana sih Coach membuat usaha yang berbeda dari industri lainnya yang mungkin ada kesamaan tetapi dilakukan oleh anak-anak muda saat ini, Coach. Ya, ini seperti tema kita di bulan Juli nih, Bung Mhm. Zain, Ya, Bung Rudi Zain. Jadi, energi sukses bisnis mengangkat anak muda, khususnya Gen Z, dalam mereka membangun bisnis mereka. Sesuai dengan zaman mereka, sesuai dengan apa yang disuka oleh kalangan mereka. Dan hari ini saya undang, ya, Ula ini pernah saya dampingi, ya, dan itu setelah masa pandemi, ya, dan Ula membangun bisnisnya dari online, dari rumahnya, sehingga sekarang dia punya cafe, Pico hmm, Nine Cafe, yang penjualannya otomatis paling besar dari online. Maka wow, saya undang, sehingga ini Ula akan jelaskan rahasianya sehingga produknya menjadi produk yang viral, ya, dan disukai oleh kalangan muda. Dan pasti Ula punya strateginya sendiri nih, tips and triknya, makanya oke, lebih cocok Ula nih yang jelasin bagaimana bisa jadi viral. oke. Seperti itu. Saya langsung ke Mbak Ula, Kinwala Miman. Beliau pemilik usaha cake and ice cream shop Pico Nine di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Mbak Ula, kenapa kok memilih usaha ini, terutama di era seperti sekarang ini, Mbak? Eh, saya lumayan beruntung ya sepertinya untuk telah menjadi jatuhnya sebuah bisnis pandemi sih awalnya pada saat pandemi. Bukan sendiri, Pak. Mhm. Aku perlu dengan partner aku namanya Feby. Nah, dia itu pada saat pandemi memang lagi menjalani cooking school, pastry. Oke. Jadi karena pandemi harus berhenti sejenak ya, kita decide oh bisa ngapain ya kira-kira di rumah. Awal mulanya dari situ aja sih Pak. Kita nggak ada rencana untuk bangun bisnis atau bisa bantu orang bikin kue sebanyak ini sih pada Iya, awalnya. iya. Cuman Tapi ya kita konsisten aja, keep doing it, lama-lama bisa besar sendirilah. ya, tetapi untuk mengimplementasikan ide tadi Mbak Ula dengan Mbak Feby tadi kan apa sih yang bisa dikatakan sebagai inspirasi khusus untuk memotivasi kalian berdua untuk melanjutkan atau memulai usaha ini? Aku rasa kita berdua menemukan hal-hal yang kita suka di dalam proses membuat kue ini kita menemukan hal-hal yang kita suka. Dia Mhm, mungkin aku rasa menemukan oh ternyata kalau bikin kuenya sebanyak ini dan sesering ini setiap hari itu menyenangkan juga bagi dia. Dan aku merasa aku bisa kontribusi di mana. Nah karena aku lebih eh, bekerjanya memang di bidang visual ya, mhm, kreatif gitu. mhm, Aku ya, jadi fokusnya ke, oke gue sukanya foto produk dan memberi arahan aja sebaiknya tuh seperti apa kue-kuenya. Jadi dengan semacam sinergi aja lah kita berdua kan kalau ngerjain sesuatu tapi seneng ya mhm, nanti ketemu sendiri kan titik enaknya di mana. ya.
apa yang membuat usaha kalian berdua ini berbeda dari yang lain, terutama di industri yang sama? Eh, aku rasa kita selain konsisten ya, karena itu lumayan kunci juga dan itu lumayan susah dipertahankan walaupun mungkin bahasanya konsisten itu sebenarnya ya lu kerjain aja, tapi nggak juga. Konsisten itu perlu perlu reminder juga kadang-kadang ya. Mhm, Tapi selain mhm, itu aku rasa kita pada awal mulai bikin kue itu lagi banyak tren Korean cake. Nah, mhm. itu yang Korean. Korean Korean cake. cake, iya, lagi booming-boomingnya Oh, K-pop lah itu ya. iya 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 iya. Nah, pada saat itu kita lumayan mengikuti tren itu to Mhm, start the business, tapi pada akhirnya kita tetap eh, berpegang teguh pada ya cake-cake yang kita senengin sebenarnya nggak terlalu mirip dengan Korean cake ini. Kita mhm. lebih lucu, lebih warna-warni, lebih Oh, fun. ya, Jadi semacam we made that product our own product gitu. oke. Tapi awalnya kita memang ikutan dulu sih sama Ya. orang-orang. Nah, coach tadi Yes. disampaikan ini kata kuncinya ini. Sebelum Ya. konsisten motivasi. Sebenarnya obrolan seperti ini anak-anak muda punya ide itu mungkin Ya. banyak. Tetapi untuk melahirkan memotivasi itu, kemudian mengimplementasikan dan berkonsisten menjalaninya, itu yang mungkin masih nggak tahu caranya gimana atau putus di tengah jalan. Sebenarnya hal apa yang penting untuk tetap melanjutkan ide, motivasi, kemudian konsistensi tadi nih, coach? Awalnya selalu ada quotes gitu ya. Kerjakanlah yang kamu suka, gitu ya. Mhm. Kerjakanlah yang kamu suka. Setelah itu ada juga quotes tentang sukailah apa yang kamu kerjakan. Nah, dua hal ini ada di Ula dan partnernya. Iya. Jadi kalau Feby partnernya Ula, dan itu dia suka membuat kue. Kalau Ula sukanya memvisualkan sesuatu karena dia anak desain, Iya. kreatif gitu ya. Nah, ini berpadu sehingga mereka menangkap sebuah peluang ya dari sebuah kreativitas, sebuah ide gitu ya, membuat sebuah kue ya, cake dari bahan es krim gitu ya, yang Mhm. memang pada saat itu juga bersamaan dengan yang lagi hits K-pop Korean cake tadi gitu. Mhm. Nah, Mhm. itu bisa ketemu antara peluang, terus mereka punya potensi dan mereka punya sumber daya yang cukup untuk menjalankan itu sehingga ini bisa tumbuh Mhm. bisnis Mhm. sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Iya. Tapi kata-kata konsisten tadi adalah kadang bisnis itu bagus di awal, tapi makin ke sini atau makin ke depan dia makin redup karena bisnis itu tidak inovatif, tidak kreatif, tidak mengikuti kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, Ula dan Feby ini sudah menjalankan udah 3 tahun ya, Mbak Ula ya. Betul. Wow. 3 tahun ini bukan hal yang sebentar karena saya dampingi Ula itu 2021 ya lah ya. Iya, betul. 2021. Jadi itu udah 3 tahun yang lalu Mhm. dan Ula udah jalan sendiri dengan apa yang dia jalani di bisnisnya dan sekarang dia sudah punya cafe, Pico Nine di Jatiwaringin dan itu lumayan ramai pemesanannya Mhm. dengan Mhm. pola yang mereka jalankan sesuai dengan tadi dunia zamannya dan Mhm. juga pelanggannya pun khusus ya segmennya pun khusus anak Mhm. muda tapi sekarang ternyata ibu-ibu sosialita juga menyukai kue ini. Ibu-ibu sosialita menyukai kue ini ya untuk mereka akhirnya juga menikmati bahkan menjadi hadiah. Nah, itu sebenarnya Bung Rudi Iya. Baik. poinnya. Nah, Mbak Ula, gimana Mbak Ula menjalankan ini semua? Kalau tadi motivasi, kemudian konsistensi, kemudian untuk bisa membaca keinginan pasar saat ini, terutama segmentasi pasar yang disasar. Ini bagaimana tetap untuk bisa membaca tren dan menarik perhatian mereka dalam penjualan produknya nih, Mbak? Berhubung aku rasa pasar kami itu seumuran aku juga ya, jadi aku Mhm. itu lumayan include di dalam target audience. Menurut aku sih kuncinya di case aku, kita sering-sering ngobrol aja, sering-sering bahas, discuss.
aku dan partner aku ya ini. Kira-kira kita bisa ngapain ya sekarang? Mhm. Always thinking of new things to do gitu. Oke, jadi komunikasi dengan partner, Ya, kemudian mencari pengembangan atau ide-ide lainnya yang akan nanti bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu ya? betul. Kalau metode penjualannya gimana nih, Mbak? Kami startnya online kan. Mhm. By WhatsApp aja sih. Kita nggak, karena produknya lumayan rumit dan custom, kita nggak bisa menggunakan platform e-commerce atau Gojek gitu tuh, kita nggak bisa masuk. Jadi kita mulai online dari WhatsApp. Mhm. Sampai sekarang pada akhir tahun lalu, Desember, kita baru buka toko kita. Oh, selamat, berarti Desember tahun lalu sudah mau membuka suatu shopnya sendiri. Dan gimana nih respon dari pelanggan yang dulunya melalui WhatsApp atau mungkin juga sekarang secara offline pun seperti apa kondisinya, Mbak? Baik-baik, baik Mhm. sih. Kita masih, menurut aku masih bisa naik, masih ada potensinya. Tapi kan memang Mhm. baru setengah tahun juga ya, jadi kita Mhm. masih keep going. Iya, Tapi sangat-sangat membantu sih dengan penjualan, karena kan orang sekarang bisa walk in dan beli jadinya. iya, Tadinya kan kita hanya menyediakan online aja, nggak bisa datang ke toko, nggak ada tokonya di rumah. iya. Tadi kan sempat digambarkan ada pembeda dengan produk lain di industri yang sama. Ada berapa jenis produksi mungkin bisa dikenalkan juga kepada kita semua ini, Mbak. Dan apa yang terus-menerus menjadi permintaan dari konsumen untuk menarik perhatian mereka ini? Kami itu fokusnya di es krim dan kue. Jadi setelah Mhm. Piko itu menjual kue for 3 years, kita kue doang. Lalu pada saat membuka toko, kira-kira produk apa ya, kita discuss produk apa yang masih ibaratnya satu genre lah dengan kue, Mhm. tapi yang belum ada di daerah sini. Nah, kita memutuskan, karena kita berdua memang suka sekali dengan ice cream, jadi kita memutuskan, oh, ice cream aja gitu. Jadi masih manis-manis, masih dessert lah hitungannya Mhm. Mhm. gitu. Tetapi Iya, setelah toko buka, kita banyak sekali pengembangan menu makanan sih, karena ternyata orang itu makan manis, tapi habis itu ujung-ujungnya balik lagi mau makan nasi atau mau makan iya, asin, pasta. Jadi kita ada nasi, pasta, ada banyak snacks gitu-gitu. iya, iya. Dan purely karena memang orang-orang minta gitu. Mhm. Oke. Emang Nah, saya ke Coach Getty. Ketika Mbak Ula dan Feby atau mungkin yang lainnya juga terus berupaya berinovasi, discuss dilakukan untuk pengembangan ke depannya, hal apa yang harus menjadi kunci utama mereka tetap konsisten itu tetap selalu terjaga nih, Coach? Untuk bisnis seperti Ula yang mungkin saat ini banyak pesaing yang mirip, Mhm. ya, banyak juga pilihan-pilihan orang untuk membeli makanan-makanan ringan gitu ya. Eh, yang perlu dijaga adalah channel yang mempertemukan antara nilai-nilai value yang mau diberikan kepada segmen pasar ini harus dijaga nih, Mhm. Bung Rudi. Ya. Jadi misalnya tadi Ula bilang dia punya WA aja di awalnya. Nah, karena WA ini terus jadi update status, terus mereka menjawab cepat terhadap, dan dia menjelaskan dengan gambar yang jelas, proses pembuatan yang jelas, pengantaran, nanti kuenya itu seperti apa. Mereka sangat menjaga hal itu. Jadi ini yang bisa membuat bisnisnya akhirnya tumbuh Mhm. karena pelanggan mudah untuk menjangkau, pelanggan Oh, mudah untuk berkomunikasi. Nah, setelah itu mereka mulai masuk ke online dan ya. mereka punya partner-partner dari toko atau tempat yang kira-kira ada orang yang jauh karena dulu mereka nggak punya apa namanya tempat, Mhm. jadi harus dihitung kalau di atas 3 jam 4 jam es krimnya akan cair. Ya, Makanya ya. mereka punya titik-titik untuk dropship gitu ya, Oke. dropshippernya gitu ya. Terus dengan sekarang mereka punya channel yang namanya toko cake-nya, ya, kafenya, itu malah orang bisa menikmati itu di kafenya. Jadi Mhm. ini bisnis modelnya sudah mulai berkembang Mhm. dan bisnis ini akan terus karena di kita itu yang namanya cake, yang namanya ice cream gitu ya, itu semua banyak peminatnya, Ya. apalagi unik, bisa dihias dan bisa dipesan untuk hadiah ulang tahun kecil, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mubazir, sehingga orang tuh kalau makan pun tidak kebanyakan atau tidak
terlalu kurang. Ya, Jadi porsinya tuh pas, ya, ya. Dan ini menjadi rutin nih, Bung Rudi. ya. Pembeli-pembelinya tuh jadi pembeli-pembeli loyal kebanyakan. Oke. Tetapi coach, kapan seseorang atau yang berusaha seperti ini itu akan memutuskan, oh saya akan migrasi dari sistem online kepada offline. Itu kira-kira pertimbangan Hmm. apa dan faktor apa saja untuk membantu menentukan hal itu? Ada yang tetap di online karena memang mereka hanya menjual produk. Ya. Tapi kalau menjual suasana, terus menjual sebuah kondisi untuk teman nongkrong, untuk tempat berkumpul gitu ya. Ini menjadi hal yang menjadi penting untuk membuka sebuah toko atau Mhm, shop. mhm. Karena satu, mereka bisa membuat etalase mereka untuk bisa langsung dinikmati. Mereka bisa menaruh freezer mereka yang lebih besar sehingga proses pembuatannya pun menjadi hiburan tersendiri. Jadi kalau di Pico ini orang pesan langsung di desain gitu. Jadi live Hmm, orangnya bisa ngelihat prosesnya, bisa iya, ditanya maunya iya, seperti apa gitu ya. Itu yang menarik. Nah, mungkin Ula tuh yang jelasin tuh iya. proses pemesanan yang live gitu ya dihias sama ininya apa orang-orang di Pico-nya. Mungkin Ula bisa cerita tuh lah. Oke, gimana tuh Mbak untuk bisa betul-betul merasa merasa tidak hanya menikmati dari produknya tetapi juga menikmati dari proses pembuatannya itu sendiri yang ternyata ini membuat atau menjadikan sebuah nilai jual tersendiri nih, Mbak Ula. Iya, kalau pesan di toko ya kita bisa langsung request seperti itu. Tapi kan kita Mhm. juga ada yang pemesanan online. Ya, Tapi memang karena banyak peminatnya ya, banyak gimana sih caranya belajarnya di mana, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita jadinya mulai sekitar tahun lalu atau 2 tahun, kayaknya 2 tahun lalu deh, kita mulai bikin kelas. Jadi kita buka kelas untuk oh, orang-orang yang mau menggambar di cake-nya. Jadi kita udah siapkan kuenya, karena kan ya, selling point kita memang di dekorasi kuenya nih. ya. Kita buka kelas cake decorating buat bagi-bagi yang para mau belajar di cake. Bakers kita datang, tapi ngajarin khusus untuk menulis atau menggambar di cake saja. Mhm, Kita mhm. nggak bakingnya. Dan itu lumayan sih peminatnya. Kita buka untuk public, kadang kita kasih oke 20 slot gitu. Jadi bisa duduk di space atau kita juga open for corporate. Jadi kayak biasanya event-event kantor Iya. atau yang woman centric sih biasanya. Event-event kantor itu panggil kita juga untuk ajarin dong cara bikin kuenya gitu-gitu. Ini saya sambil lihat gambar-gambarnya nih, Mbak Ula. Menarik ya. Ternyata ada kelas untuk menghias kuenya sendiri. Mm. Respon dari konsumen untuk bisa berinteraksi lagi langsung secara langsung ya untuk menghias kue yang memang disiapkan ini seperti apa sejauh ini? Interaksinya very nice sih kalau aku Mhm. bisa bilang karena pada awalnya kita itu ada one of our bakers namanya Kadara ya. Dia memang aku rasa social speaking skillsnya sangat-sangat baik. Jadi dia Mhm. bisa membawa kelasnya dengan sangat-sangat baik, bisa bercanda, bisa ditanyain kakaknya kan pada mau gambar seperti apa. Jadi kita Oh, memang ada flow-nya sih ngajarin orangnya nggak nggak langsung di kuenya. Jadi step one iya. kita belajar dulu cara pegang ininya, pegang krimnya. Mhm, Kita mhm. testing-testing dulu dikasih board. Terus belajar-belajar dulu mau gambar apa, tulisannya fontnya seperti apa. Kalau untuk warna kan kita udah buatin dulu ya dari awal. Kita biasanya sediakan, oke misalnya 5 warna gitu. Nanti Iya. mereka pilih-pilih sendiri. Iya, Itu dan ini lalu habis keren-keren baru. banget ya. Sampai pemilihan fontnya pun juga keren-keren banget ini coach. Ini saya lihat di Ya, gambar-gambarnya ini dan ternyata suatu inovasi yang memang melibatkan konsumen itu menjadi kunci yang penting juga ya untuk meningkatkan produk yang kita tawarkan kepada mereka ternyata seperti itu. ya. Dan ini Gen Z memang generasi yang sangat kreatif, Mhm. Bang Rudi. Apa yang saya bilang kreatif? Kalau saya coaching pebisnis hanya bikin kue, Ya. dia hanya fight di red ocean dalam pembuatan kue. Ya, cake apa segala macam banyak dan itu red ocean. Banyak benar produk yang ada di pasar dan mereka kadang-kadang cuman berbeda rasa yang sangat tipis-tipis aja dan harga Hmm, relatif sama. Tetapi oke. begitu kita membuat sesuatu yang berbeda, Gen Z itu punya
visi yang beda, dia punya kreativitas yang luar biasa, Ya. sehingga dia membuat hal yang tidak didapat pengalamannya, experience-nya bagi customer di produk-produk yang sejenis yang lain. Oh, Jadi ya, yang ya, dijual ya. ini adalah Ya, customer experience ya, gitu. Sehingga customer customer experience. experience itu dia dapat mengingat, dia dapat rasa yang berbeda, dia Mhm, mendapat pengalaman untuk dia bisa cerita. mhm. Itu hal yang tidak Dapatkan di digunakan. produk lain ya, atau juga Iya. baik. Nah, itu yang memang value-nya beda, Bang. Ya, Bang baik. Bung Rudi. Coach Getty dan juga Mbak Ula, kita ada pendengar. Dan pendengar nanti kami undang Anda juga di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Ada Bintang di Jakarta. Mbak Bintang, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Suara Iya. saya terdengar dengan jelas di sini. Dengan jelas sekali suaranya. Silakan. Ada teman kita Mbak Ula, Oke, ya, pemilik selamat. dari Pico9 dan juga ada Coach Getty. Apa yang mau disampaikan ini? Oke, selamat malam untuk Mbak Ula dan Coach Getty. Mhm. Perkenalkan, nama saya Bintang dari Jakarta. Wah, sangat menarik ya pembahasan malam hari ini. Saya ada sedikit ingin memberikan pertanyaan. Ya, Boleh? silakan, silakan. Boleh. Oke. Iya. Oke, yang pertama ada dua nih, Mbak, pertanyaannya. Yang pertama tentang bagaimana ya kira-kira keinginan dari konsumen, khususnya anak-anak muda, terhadap cake dan ice cream, seperti itu, Mbak. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan produk Mbak Ula dengan produk-produk yang lainnya? Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu. Mhm. Baik. Terima kasih Mbak Bintang ya. Oke, sama-sama. Iya, ikuti terus Mbak perbincangan kami yang menarik ini. Mbak Ula, silakan mungkin bisa ditanggapi bagaimana terhadap ya respon dari konsumen terhadap produknya itu cake and ice cream ini, dan apa yang membedakan dengan produk lainnya ini, Mbak? Halo? Sepertinya aku Ya. bisa bilang responnya cukup baik, Mhm. cukup sangat baik. Karena kita lumayan aktif di WhatsApp ini, admin-admin kita itu lumayan aktif berbincang juga sih bersama customer. Aku suka baca-bacain juga kan kadang-kadang, dan chatnya ya kayak chat ke teman gitu sih. Jadi kayak kadang kita habis kirim cake, mereka akan, oh my god, thank you, senang banget. Dan kita masih diupdate terus dengan dia tuh ngapain aja dengan cake ini, tadi dibawa sini, pada makan, pada senang. Jadi Mhm. kita suka, dan aku selalu bilang ke tim aku, kalau dapat pesan baik, pesan bagus, pesan lucu, apapun itu dari customers, kirim ke grup. Karena itu Oh, we love it. Kita suka banget untuk dengerin orang-orang kasih kita feedback, atau ya, kayak feedback baik dan buruk juga ya. Karena kan ya, pasti ya. nobody is perfect, pasti ada feedback buruk juga. Tapi menurut aku any feedback is still feedback, dan Oke. itu sangat cukup buat aku Nah, untuk mengatakan bahwa peminatnya banyak lah. ya, masalah feedback ini gimana ini? Pico9, Anda dan Mbak Feby dan teman-teman lainnya, umpan balik yang sangat berkesan atau membantu dalam mengembangkan usaha ini ke depannya. Seperti apa menyikapinya? Maaf, gimana? Ya, Boleh diulang? Sorry. dari feedback-feedback dari customer tadi ini, bagaimana mengelolanya? Cukupkah dilempar ke grup atau seperti apa nantinya akan memicu untuk usaha kalian pengembangan ke depannya ini, Mbak? Kita ada weekly meet sih sama tim kita yang khusus handle customers. Kita akan ngobrol setiap Senin atau Selasa biasanya. Kosongin waktu ngobrol, oke, minggu lalu ada kejadian apa aja, Mhm. dan dari kejadian-kejadian ini kita bisa improve-nya tuh gimana, atau kita mau bikin promo apa nih. Biasanya tuh dari permintaan-permintaan customers ini timbul promo, timbul produk baru, Iya, iya, timbul iya. idea, konten. Itu semua tuh sebenarnya dari customers. Jarang banget Oh, aku harus berpikir sendiri untuk konten atau ide marketing sih. Biasanya dari mereka. Makanya cukup komunikasi itu penting sih. cukup aktif juga berarti customernya untuk memberikan saran-saran Sangat atau sangat feedback aktif. tadi. Nah, pertimbangan yang akan ditentukan menjadi program promo atau apalah itu. Ini bagaimana menentukannya? Oh, ini kelihatannya lebih tepat, lebih dapat mendorong usaha kita atau lebih mendekatkan kepada customer. Seperti apa itu, Mbak? Pertimbangannya? Pertimbangannya adalah yang minta berapa orang. Jadi kalau udah beberapa kali nih muncul pertanyaan yang sama dari orang berbeda dalam waktu berbeda, oke, kita harus kerjain. Kita harus coba kerjain. Nanti kita lihat dulu dalam beberapa bulan ini, apakah kira-kira program atau promo itu
doing good atau Aha. enggak. Kalau enggak ya udah kita cancel, kita cari promo lain. Kalau Wow. doing good lanjutin aja. Oke, menarik ini. Saya ke Coach Getty. Seharusnya bagaimana Coach kita menempatkan atau memanage dari feedback para customer kita seperti mungkin yang dilakukan Mbak Ula. Tidak banyak juga mungkin yang akan berani melakukan seperti itu dengan pertimbangan yang berbeda. Bagaimana Coach? Ya, jadi para pelanggan atau calon pelanggan yang memberikan kritik atau feedback ke kita, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang peduli dengan bisnis kita, Bung Rudi. Orang-orang yang ingin sekali membuat kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ingin mereka itu membuat hal-hal yang ya menurut pandangan mereka kita bisa membuatnya jauh lebih besar, lebih baik. Jadi dari sini ya yang kita anggap tadi feedback terus masukan, Ula sudah melakukan sebuah sistem penanganan yang benar. Ya. Artinya Ula jadi tahu dari timnya, dari customer relationship atau orang yang di front line bisnisnya untuk Mhm. sama. Ya, dan solusi itu kadang-kadang datangnya dari tim kita juga. Dan itu Oh, jadi oke. sebuah strategi yang nantinya akan bisa dibuat sebagai promosi atau inovasi produk Ya. atau mungkin ya usulan-usulan untuk lokasi-lokasi strategis yang mereka mungkin terlalu jauh ya, untuk bisa ke lokasinya Piko di daerah Jakarta Timur gitu ya. Tetapi ini lagi Piko ini punya, nanti mungkin Ula akan cerita apa masih jalan saat ini yang namanya dropship dropping point ya, Ula ya. Itu ada di daerah mana aja lah, sehingga bisa menjangkau Mhm. pangsa pasar yang lebih luas dari saat ini. Kita ada satu aja di Kemang sekarang. Di Kemang Oh, ya, ada di Kemang oke. ya. Oke. Baik, Coach Getty dan Mbak Ula, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi obrolannya yang menarik ini. Dan nanti kami undang Anda kembali di 021 352 3172 384 4545 386 2375 dan 386 6712. Kita ini mendirikan negara Indonesia ini bukan hanya umat Islam saja, bukan hanya umat Kristiani saja, bukan hanya Hindu saja, bukan Buddha saja, bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Batak saja, tapi semua bersama-sama, kemajemukan kita, suku kita yang bermacam-macam, agama kita yang bermacam-macam, kita berjuang bersama-sama membangun negara kesatuan Republik. Jadi negara Indonesia milik siapa? Milik kita semua. Kita nikmati bersama, kita bangun bersama, kita tempati bersama, kita junjung tinggi bersama. Tapi agama kita beda-beda. Loh, masalahnya apa? Jadi harus beragama Islam semua gitu? Atau beragama Kristen semua gitu? Ya sudah, mari kita hidup bermajemuk. Kemajemukan ini tidak bisa dihindari, percaya atau tidak. Andaikan berhipotesa, tapi rasional ya, agama-agama di dunia dihabisin oleh Tuhan semuanya, ya. Yang tinggal agama Islam saja. Menurut Anda nanti bakal berbeda enggak? Akan terjadi madhab. Berantem enggak? Berantem juga. Udah Mu'tazilah dimusnahkan, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah, Wahabiyah dimusnahkan semua, tinggal ahli sunnah wal jamaah. Nanti bakal berbeda lagi enggak? Berantem lagi enggak? Tidak bisa dihindari, karena pluralitas adalah min ayatillah wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan suku, itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau Anda tidak menerima realita pluralitas sebagai kenyataan yang tidak bisa dihindari, berarti Anda menolak tanda-tanda kebesaran Tuhan. Begitulah pesan moderasi beragama dalam Al-Quran, Surah Al-Kafirun yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin untuk Oase
Indonesia. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Xbis Energi Sukses Bisnis. Kali ini dengan tema rahasia Gen Z membangun cake and ice cream shop yang viral. Bersama dengan Coach Margeti Herwin, kemudian juga dengan pemilik usaha cake and ice cream shop Pico 9 di Jatiwaringin, Jakarta Timur dengan Kinuala Miman atau Mbak Ula. Coach Getty, Mbak Ula, terima kasih masih bersama kami malam hari ini. Halo. Halo. Iya. Ya, halo Bu Rudi. Baik, menarik tadi yang dikatakan Coach Getty dan juga apa yang dilakukan oleh Pico 9 ini ternyata memang tidak sedikit yang menginspirasi dari customer itu sendiri. Nah, saya juga ingin tahu sebenarnya ada nggak sih kampanye atau promosi khusus yang menurut Mbak Ula dianggap cukup sukses untuk dapat mengangkat dari produk yang sedang ditawarkan kepada masyarakat ini, atau terutama di segmentasi yang disasar ini? Untuk Atau promotional campaign-nya discount ya. bagaimana? Ya, campaign. Kalau campaign itu yang pasti kalau seputar F&B kita ramai di Lebaran dan Natal karena pengiriman hampers banyak. Itu udah pasti sih. Kalau untuk di Pico sendiri, tapi di luar itu kita biasanya kita membuat cake yang inspired by K-pop. Itu aku rasa yang selalu paling laku. Jadi itu sebenarnya rada mut-mutan aja ya, dan pinter-pinteran membaca oh lagu apa ya yang lagi trending, atau girl group atau boy group K-pop apa yang sedang trending. Nah, kita bikin visual-visual yang inspired dari situ, dan itu biasanya hasilnya yang paling bagus. Oke. Dalam hal menjual cake and ice cream ataupun industri lain yang serupa, tentu kan tidak bisa terlepas dari kualitas. Bagaimana ini Pico 9 tetap menjaga kualitas produk, tetapi sambil memenuhi permintaan yang cukup tinggi dari segmentasi pasarnya? Untuk pastry, aku rasa cukup mudah ya untuk menjaga kualitasnya, karena kita itu semua ditimbang. Bukan seperti, beda sama masak sih, karena kan sekarang ada experience juga dalam memasak. Untuk di cafe ya, ada masak pasta, masak nasi, itu totally different sama pastry sih. Jadi aku rasa bisa dibilang cukup mudah untuk maintain kualitasnya. Untuk rasa ya, tapi kalau untuk visual, karena kan itu juga yang kami jual, aku selalu remind di grup. Setiap hari pasti kalau ada cake yang jadi kan update dikirim ke grup, aku selalu kasih feedback kalau aku rasa masih ada yang kurang, atau ada yang bisa kadang juga mungkin permintaan customer, gue mau gini, cuman kan mungkin mereka kurang bisa memvisualisasikan. Aku selalu kasih feedback. Coba ditawarin kalau sampingnya warnanya diganti, mau apa enggak. Sesimpel itu aja sih. Itu kan untuk mereka juga ya, pasti cake-nya. Ada tantangan khusus nggak sih dalam menjaga konsistensi kualitas selama ini yang dijalankan? Karena dekorasi itu lumayan personal ya. Ibaratnya kalau misalnya famous painters gitu, kan mereka biasanya punya stylenya masing-masing. Nah, orang walaupun nulis di kue pun mereka akan punya style masing-masing. Dan itu kita harus train dulu supaya para decorator kue kita itu stylenya ya mirip-mirip sama, dan mengerti visi dan misi kita itu seperti apa yang diinginkan. Iya, jadi ada ciri khas tersendiri juga di situ ya. Nah, ada fase trainingnya lah. Oke. Kita ke pendengar kembali nih Coach Getty dan juga Mbak Ula. Ada Adrian di Jakarta. Selamat malam. Selamat malam Mas Rudi, selamat malam Coach Getty dan Mbak Ula. Iya, silakan Mas Adrian, apa yang mau disampaikan ini? Ya, Mas Rudi, saya mau bertanya langsung dengan Kak Ula. Yang pertama, Kak Ula, apa yang menjadi tantangan dalam usaha cake dan ice cream ini, terutama di saat musim penghujan? Lalu pertanyaan saya yang kedua, apa sih inovasi dari Kak Ula ini sehingga bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dengan
kompetitor lainnya yang sudah ada gitu, Mbak. Itu saja, cukup. Oke. Terima kasih Mas Adrian di Jakarta. Silakan Mbak Ula mungkin bisa menanggapi. Maaf, tadi musim penghujan ya? Iya, apa yang menjadi tantangan di saat musim penghujan ketika terus berkarya di produk ini? Kemudian inovasi yang terus diciptakan sehingga berbeda dengan produk lainnya. Musim penghujan itu maksudnya Ya, musim mungkin masyarakat kita di waktu musim penghujan, ice cream itu agak Dalam hujan. sedikit dikhawatirkan akan mengganggu ke kesehatan. Nah, ini gimana nih, Mbak? karena kita main produknya tetap di kue ya, dan aku rasa kalau ulang tahun itu walaupun musim hujan orang-orang tetap akan ulang tahun. Jadi I don't see a problem di situ. Kita nggak terlalu efek sih. Tetapi kalau untuk di kafenya lumayan efek, karena kan kalau hujan otomatis orang Iya. males kayak keluar rumah. Itu kita memang mengalami ya sales drop, tapi ya tetap harus konsisten aja ya, apa yang bisa kita lakukan konten ya konten. Ya, kalau yang pertanyaan kedua tadi inovasi yang tetap atau yang melahirkan atau yang pembeda dari produk lainnya. Mungkin ada tips juga ini. Iya, seperti yang tadi aku bilang sih, kita keep up to date aja, terus komunikasi dengan tim dan dengan apa yang mereka dapatkan dari klien-klien kita. Contohnya seperti yang terakhir itu kita jualan kue tapi ada pitanya di atas. Nah, itu awalnya juga atas permintaan klien kan. Udah sekitar 2-3 orang minta, kita decide tuh oke, kita taruh aja di menu. Dan sekarang yang pesen lumayan banyak. Karena memang Ya. ya. Saya ingin ke Coach Getty lagi. Coach, ketika sebuah usaha itu sedang berjalan, bagaimana kita memperhatikan fokus kepada sisi kualitas, dan hal ini menjadi penting ketika kita konsisten terus menjaga dari sisi kualitas produk kita, terutama di sektor F&B seperti ini. Gimana? Ya, jadi kalau kualitas itu pasti yang namanya F&B, yang namanya toko kue, dalam pembuatannya pasti ada SOP. Mereka menjalankan SOP, menjalankan prosedur ya. Kalau tadi Ula bilang kalau di kue, pastry ditimbang bahan bakunya gitu ya. Itu semua prosesnya lebih mudah. Tetapi yang tadi Ula bilang bahwa mereka juga care atau peduli terhadap visual, mungkin visual ini menstandarisasinya yang mungkin range ya, tidak bisa pasti sama, karena memang mungkin si chefnya yang bikin kuenya ini, pastry-nya ini beda-beda taste-nya, beda-beda keterampilannya. Nah, itulah yang agak challenge, tapi menurut saya dengan kita menentukan range yang jadi standar, otomatis itu kualitas terjaga. Biasanya seperti itu. Dan memang dari segi operasional sih kalau namanya di resto atau di cafe itu nggak menjadi kendala. Tetapi kendalanya adalah cepat sekali kebutuhan dari pasar, cepat sekali permintaan-permintaan orang dan perubahan-perubahan tren di bidang pastry, kue ya. Ini yang memang harus cepat beradaptasinya. Tapi ini nggak menjadi hal yang sulit bagi generasi Gen Z karena mereka berada di dunia itu. Sangat mengenal ya, berarti ya. Iya, yang agak susah mungkin yang umurnya seperti kita nih Bung Rudi di atas 40, 50, kita nggak mengikuti tren terus kita mau belikan kue ulang tahun untuk anak kita, nanti anak kita bilang ini, papa kuno banget sih kue ulang tahunnya. Ini mah zaman papa nih gitu ya. Nah itu yang bermasalah di kitanya yang mesen. Mbak Ula tadi katakan juga inovasi itu tidak bisa terlepas dari bagaimana kita melihat perkembangan saat ini ya. Apa yang menjadi tren, apa yang menjadi keinginan dari segmentasi pasar yang telah ditentukan. Ini menarik. Nah, saya ke Mbak Ula lagi. Mbak Ula, dalam menjalani usaha yang sedang berjalan saat ini, bagaimana sih Anda melihat perkembangan dari bisnis cake and ice cream ke beberapa tahun atau di masa depan? Wah, kalau untuk memprediksi masa depan sepertinya aku masih kurang artinya bisa paling tidak bagaimana hal ini masih akan diterima atau masih menjadi sesuatu hal yang menarik, kemudian masih diminati oleh pelanggan Anda, untuk mungkin masyarakat di beberapa tahun ke depan. Anda melihat gimana sih prospek dari bisnis di sektor ini? I think untuk F&B ya, especially karena ini adalah kebutuhan primer juga, dan ulang tahun itu ya seumur hidup kita akan ulang tahun terus setiap tahun. Nah, jadi untuk kebutuhannya aku rasa nggak ada worry di situ. Cuman kita harus keep
inovasi aja sih terus. Keep Kita inovasi keep terus ya. mengikuti pasar. Ya, Mereka maunya apa, kita harus bisa provide, tapi dengan lebih baik. Oke. Kita kembali ke pendengar lagi. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda. Malam, Bung Rudi. Iya, Bu Dinda, silakan. Sepertinya suaranya agak berbeda, nih agak flu ya. Sudah sembuh, Bu. Oke, Silakan. lanjut deh ke ini ya, ke Coach Getty, selamat malam. Bu Dina. Kabar baik ya, Coach ya? Baik, Bu. Ya, syukurlah kalau gitu. Nih ada Mbak Ula tadi ya? Mbak Ula, ya silakan, Bu Dinda. Mbak Paula ya, Mbak Paula. Mbak Ula, Mbak Ula. Ula. Ula ya. Mbak Ula ya. Aduh, kalau ngomongin kue ulang tahun jadi kepengen ulang tahun ya, Bung Rudi ya. Begitu juga Coach Getty ya. Mbak Ula, kalau dulu itu yang itu ngetren sekali itu Black Forest kalau ulang tahun ya. Dan tapi nggak semua Black Forest itu rasanya tuh seperti yang kita mau begitu ya, Mbak Ula ya. Mbak Ula ya. Nah, jadi apa sih untuk Mbak Ula sendiri, Black Forest seperti apa yang saat ini mungkin sekarang trennya bukan Black Forest mungkin ya. Sudah deh pertanyaannya, tren sekarang itu kue ulang tahun itu apa gitu. Kalau dulu kan Black Forest. Getty, kalau ada teman anaknya tapi ya ini resign dari salah satu bank begitu ya, karena dia lebih ke usaha kuliner di rumah begitu kan. Nah, bagaimana kalau seandainya dia ini kepingin memiliki satu brand, bahwa dia di ini Coach Getty, bubur. Buburnya itu banyak sekali peminatnya dan yang pesan begitu, terutama ya teman-temannya waktu di bank begitu ya, Coach Getty. Ini apa saran Coach Getty untuk hal ini? Terima kasih Bu Dinda. Iya, selamat malam. Kita tampung dulu Coach Getty ya, pertanyaan dari Bu Dinda tadi. Ada juga beberapa WhatsApp dari pendengar kami. Dari Pak Andi di Jakarta. Untuk Coach Getty, apa ada hambatan atau kesulitan dalam mendampingi dan membina Gen Z untuk terjun ke dunia bisnis? Kemudian Ibu Rina di Bandung, apa yang menjadi impian atau keinginan dari Kak Ula dengan bisnis ini? Ibu Tuti di Palu, ada beberapa karyawan yang dimiliki Pico9 atau Kak Ula dan juga Feby. Apakah mereka juga dari kalangan anak-anak muda atau Gen Z sendiri? Mungkin Coach Getty bisa memberikan pendapat dulu atau tanggapan dulu nih Coach, sebelum nanti ke Mbak Ula. Untuk masalah brand, kalau kita jualan bubur, hanya bubur ayam, semua jual bubur ayam. Tapi itu ada bubur ayam Sukabumi, bubur ayam Cirebon. Itu pasti ada bedanya gitu. Sehingga pada saat kita membrandkan sesuatu, coba kita cari kata-kata yang mudah dicerna dan itu menjadi identik dari produk yang kita buat, sehingga itu bisa kita pertahankan untuk menjadi cita rasa atau kualitas tersendiri. Ya, pun sama-sama bubur. Ya, dan bisnis ini bukan untuk hanya cari uang. Justru bisnis yang kita bangun, usaha yang kita lakukan untuk bermanfaat buat orang lain yang akibatnya uangnya datang. Ini hal yang perlu dipahami dulu. Bisnis itu bisa benar-benar melakukan usahanya bukan seperti cuma berdagang yang tidak berkualitas, yang penting dapat uang. Itu yang beda. Subjeknya di customer berarti ya, Coach ya? Yes, subjeknya di customer. Sama tadi. Coach, ada nggak kendala dalam mendampingi Gen Z dalam berbisnis? Kalau saya bilang kendala, ya berarti saya menghadapi sebuah masalah pada saat saya mau membantu atau mendampingi klien-klien saya, mau itu Gen Z, mau itu Gen Y, Gen X, maupun yang kolonial, maupun yang milenial. Saya tidak pernah mengarahkan klien-klien saya, tapi saya dancing dengan mereka, membantu mereka untuk punya keputusan, membantu mereka untuk sadar apa yang mereka akan lakukan, sehingga sebenarnya kendalanya adalah bagaimana saya mendampingi klien saya untuk menemukan apa yang dia mau. Itu aja. Karena banyak mau, sama satu mau, tapi tidak pernah melakukan, itu nggak akan menjadi apapun.
Ya. Jadi saya seorang coach sebagai pendamping, bukan sebagai subjek dalam melakukan perubahan kepada klien-klien saya. Itu, Bung Rudi, jawaban dari saya dari beberapa pertanyaan tadi. Nah, mungkin Oke. Ula. Ya, pertanyaan tadi dari Ibu Dinda, Mbak Ula. Sekarang kue ulang tahun yang ngetren apa ya? Dan juga sekaligus untuk pertanyaan lainnya dari Ibu Rina, apa yang menjadi impian atau keinginan Mbak Ula dengan bisnis ini? Ibu Tuti di Palu, ada berapa karyawan yang dimiliki saat ini dan apakah semuanya mereka dari kalangan muda atau Gen Z? Silakan, Mbak Ula. Di unmute dulu, Mbak Ula. Halo, Mbak Ula. Sorry. Iya, oke. Beberapa minggu di belakang ini aku lagi banyak orderan cheesecake lagi justru. Kemarin Wow. kan sempat trending tuh sekitar awal-awal tahun lalu. Terus udah redaan, sekarang udah lumayan naik lagi. Jadi kalau itu insider info mungkin sedikit, kalau cheesecake lagi kembali lagi trending. Kalau untuk impian aku ya sesimpel bisa provide kue ulang tahun terus untuk orang-orang yang sama, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri karena mereka memang senang berarti kan dengan taste kami, dan mereka selalu pasti kalau orang pesen kue ulang tahun di kita itu mereka udah spesifik banget, pokoknya aku maunya kayak gini. Jadi aku selalu merasa senang kalau ada orang yang kreatif juga dalam mereka mau order kue tuh, gue spesifik kayak gini, aku appreciate itu. Aku sangat-sangat appreciate. Untuk karyawan yang membantu saat ini, apakah mereka semua dari kalangan muda juga nggak, Paula? Betul, semua seumuran aku atau di bawah aku bahkan. Wow, jadi mungkin nanti Ibu Rina bisa mengikuti jejaknya apa yang sudah dijawab oleh Mbak Ula. Sayang sekali ini waktu kita sudah sangat terbatas ini, Coach Getty dan juga Mbak Ula, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ini memberikan inspirasi buat teman-teman Gen Z kita untuk tetap berkarya, tetap semangat, konsisten, ide-ide dapat dilahirkan untuk menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat. Coach Getty, terima kasih banyak. Mbak Ula, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Ula, sukses selalu, salam buat Feby ya. Siap. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar telah kami hadirkan program kita di malam hari ini, yaitu XBiz atau Energi Sukses Bisnis bersama dengan Coach Margetti Herwin dan juga dengan narasumber kami yaitu pemilik usaha Cake and Ice Cream Shop dari Pico 9 Kinwala Miman atau Ula yang berada di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami di malam hari ini.